Saya ajak kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang pertama. Kita melanjutkan eksposisi kita dari surat Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita membaca atau saya membacakan hari ini bagi saudara sekalian ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara, saudara silakan memperhatikan di dalam Alkitab saudara masing-masing. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan Kau sendiri yang telah memimpin kami umat-Mu boleh datang ke gereja-Mu bersama-sama sebagai satu gereja tubuh Kristus, umat-Mu, datang beribadah dan saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa dan memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman, juga Roh kebenaran itu memimpin kami hari ini, berbicara kepada kami, memberikan firman-Mu kepada kami, karena tanpa firman-Mu kami akan tersesat, tanpa firman-Mu kami akan binasa. Berkati kami semua, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, berpimpin dia, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa. Dan kami semua yang mendengar, kami dipimpin oleh Roh kebenaran, masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman. Dan firman-Mu itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, salah satu keadaan yang tidak enak dalam hidup kita, yaitu kalau kita menghadapi uncertainty, ya, ketidakpastian, ketidakjelasan dalam hidup kita. Ya, ada saudara-saudara yang tidak jelas apakah bisa tinggal di tempat ini atau tidak, di kota ini atau tidak, misalnya. Ya. Bisa dapat PR atau tidak, sedang menunggu, TR-nya sudah mau selesai, tapi PR-nya belum keluar, belum ada invitation dan sebagainya. Jadi belum tahu apakah bisa tinggal di sini, karena kalau sudah dapat PR, itu mungkin bisa mau stay di sini, bisa beli rumah di sini, bisa tinggal di Australia selamanya, tanda kutip, ya, selamanya. Kalau tidak pasti, tidak jelas, ya, tidak jelas, tidak banyak hal yang kita tidak bisa lakukan kalau tidak ada kepastian di dalam hidup kita. Tapi ya, saya katakan tadi selamanya tanda kutip karena sesungguhnya memang tidak ada hal yang pasti secara total, penuh di dalam dan security yang sejati yang di dalam dunia ini. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sempat bicara dengan seorang yang sudah umur 76 tahun, bukan dari gereja ini, dan dia cerita dia baru operasi atau apa berapa tahun yang lalu dia operasi, ya, dan kemudian dokternya bilang kalau kamu setelah operasi ini mungkin hidup kamu tidak bisa persis sebelumnya, seperti sebelum operasi, ya, mungkin kira-kira kamu bisa berfungsi 80%, begitu dokternya bilang kepada dia. Dia orang Kristen, dia bilang, dokter apa 80%? Enggak lah. Dia bilang, saya percaya kalau saya sudah selesai pulih lagi, saya bisa 100% seperti dulu. Dia bilang begitu. Umurnya sudah 76 tahun, ya. Terus saya bilang,
Karena Tuhan saya adalah yang menyembuhkan. Pasti dia menyembuhkan secara total, secara penuh. Ya, saya bilang baik juga sih punya iman seperti itu. Tapi terus saya ingatkan dia, saya ngomong, ya tapi ya Pak ya, kita hidup itu sementara kan di dalam dunia ini, gitu ya. Kita memang sementara ada dalam dunia ini. Jadi ya satu saat kita juga akan selesai, ya kita bisa sakit dan kita ultimately akan meninggal di dalam dunia ini. Terus dia langsung ngomong, ya betul dia bilang. Tapi ya kalau ada, dia bilang saya ketemu orang sudah umurnya 102 tahun. 102 tahun. Terus dia kalau ditanya, ya minta Tuhan, berdoanya adalah, Tuhan mintalah Tuhan 1 tahun lagi hidup. 1 tahun lagi hidup dalam dunia ini. Udah 102 masih mau 103. Gitu ya. Dia bilang, ya saya cuma mengiyakan saja ya. Tetapi memang saya sudah mengatakan ya, satu kebenaran, mengingatkan dia supaya dia tidak kecewa ya. Pas satu saat kita semua pasti akan sakit, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini, karena memang tidak ada security yang pasti, certainty yang pasti, yang selama-lamanya ketika kita ada di dalam dunia ini. Ya, bahkan kalau sudah mengikuti berita 1 minggu ini berita yang paling heboh adalah munculnya DeepSeek. Ya, munculnya DeepSeek itu adalah chatbot artificial intelligence ya yang dikeluarkan oleh China. Ya, itu ketika dia muncul DeepSeek itu dalam 1 hari stock exchange di Amerika itu hilang $1 triliun. $1 triliun. Kita nggak bisa bayangkan $1 triliun itu berapa banyak. 1 triliun rupiah aja kita nggak bisa bayangkan. Gitu ya. Yang ketemu orang jaksa dapat ada 1 triliun rupiah di rumahnya. Kita tidak bisa bayangkan berapa banyak uang 1 triliun itu. Kalau 1 triliun itu berarti 16.000 triliun rupiah. Ya, 16.000 karena 1 US dollar itu 16.000 lebih. Kita nggak bisa bayangkan 1 hari hilang di stock exchange di Amerika. Dan salah satu yang hilang paling besar adalah Nvidia ya. Nvidia itu satu perusahaan yang sangat ngetop artificial intelligence, IT dan sebagainya. Dia 1 hari itu kehilangan stoknya turun $600 billion, $600 billion. Ya, kita sekali lagi tidak bisa membayangkan 1 hari hilang begitu banyak uang, tadinya begitu perkasa, begitu hebat. 1 hari tidak ada yang pasti. Bisa kehilangan $600 billion, $600 miliar ya. Saudara sekalian, hari ini kita firman Tuhan mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kepada kita untuk melihat bagaimana Allah itu menginginkan kita mengalami rasa aman sejati, true security, yang hanya ditemukan bukan di dalam dunia ini, bukan di dalam uang, bukan di dalam keluarga, bukan di dalam suami, istri, apapun, bahkan asuransi kesehatan, asuransi kematian. Kita tidak menemukan true security di situ sebenarnya. Alkitab mengajarkan kita akan menemukan true security, rasa aman, aman yang sejati. Itu hanya ditemukan di dalam kasih dan kuasa Allah. Ini saya rasa poin utama yang kita akan renungkan ketika kita membaca Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Bagaimana Tuhan ingin kita mengetahui bahwa ada true security di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya. 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam ayat 11 sampai 14 ini. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyatakan true security-Nya di dalam kuasa dan kasih-Nya. Yang pertama adalah karena ada kepastian kita untuk mendapatkan warisan yang Allah telah janjikan itu, karena Allah itu sendiri adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu menurut Indonesia menurut keputusan kehendaknya, ya, atau menurut according to the purpose of His will. Ayat 11 mengatakan, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, menerima warisan itu, ya, yang bagian yang dijanjikan itu warisan,
sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Who works out everything in conformity with the purpose of His will. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dan dia bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghendaki, menentukan dan merencanakan dan dia melaksanakan, maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi akan rencana Allah. Ini adalah, dan Tuhan sudah menyatakan di dalam Kristus kamu akan menerima bagian janji Tuhan segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam ayat yang ketiga kita sudah membahas akan hal itu. Dia telah memberikan kepada kita segala berkat di dalam rohani dalam surga di dalam Kristus. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Dia telah menebus kita dengan darah anaknya yang tunggal, sehingga kita adalah menjadi miliknya. Segala berkat rohani di dalam surga. Dan terakhir adalah ayat yang ke-10 minggu lalu. Kita membahas bahwa Kristus akan menjadi kepala atas segala sesuatu melalui gerejanya, melalui umatnya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kemuliaannya melalui gerejanya yang akan memenuhi akan seluruh dunia ini. Sampai seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, inilah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti akan terjadi karena Tuhan yang menyatakan dalam ayat 11, dia adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya segala sesuatu. Ya, segala sesuatu artinya menurut sejarah, menurut apapun yang terjadi di dalam dunia ini, dalam keputusan-keputusan yang diambil manusia. Amsal mengatakan bahwa hati raja ada di tangan Allah dan dia mengarahkannya, mengalirkannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Allah adalah Allah yang besar, berdaulat atas segala sesuatu. Saudara mengikuti berita juga, berita yang lain yang tentu banyak yang heboh adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Donald Trump, ya, menjadi heboh, menjadi dampak ke segala macam, ke seluruh dunia apa yang dia kerjakan, dia keputusan-keputusan yang dia ambil. Salah satu yang menarik adalah ketika dia mau kirim illegal immigrant Kolombia ke Kolombia. Dia mau kirim, ditangkap berapa ratus, ya dia kirim dengan pesawat militer ke Kolombia. Ya, sudah terbang, sudah mau mendarat, pemerintah Kolombia tidak terima. Tidak terima. Karena ini seperti mereka dianggap seperti kriminal, ditangkap, dirantai, pakai pesawat militer, dikirim, dideportasi ke Kolombia. Dan Kolombia protes pemerintahnya, tidak terima. Dia nggak berani turun. Ya, turun bisa jadi perang gitu ya. Dia balik lagi atau gimana dan sebagainya, tidak jadi kirim akan illegal immigrant. Donald Trump langsung ambil keputusan. Kamu tidak terima tarif gini, kamu akan kena sanksi segala macam. Ya, diancam. Ya, Kolombia diancam. Begitu diancam, besoknya ya boleh datanglah. Datanglah. Langsung menyerah. Ya, langsung menyerah. Berapa powerfulnya Donald Trump dan Amerika. Ya, saudara sekalian, dia bisa memaksa negara, ya tentu negara yang banyak masalah, banyak hutang dan sebagainya, ya, dia bisa paksa satu negara mengikuti keinginannya. Dia akhirnya terima akan orang-orang itu dengan pesawat militer dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau kita itu contoh Donald Trump, siapa Donald Trump itu. Udah tua, sebentar lagi juga nggak tahu kapan dia mati, nggak lama lagi pasti mati. Ya, pasti kemungkinan besar banyak di antara kita masih hidup waktu dia mati. Ya, tapi dia begitu powerful. Seorang Donald Trump mungkin the most powerful person in the world sekarang ini. Ya, tapi dibandingkan dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, according to the purpose of His will. Maka kita harus dengan hati yang teduh menyadari kalau ini adalah Tuhan yang sudah menjanjikan, maka kita boleh menyerahkan seluruh hati kita, seluruh pengharapan kita, seluruh kepercayaan kita
kepada Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, untuk memastikan di dalam hal ini akan segala janjinya itu pasti terjadi, bahwa segala berkat rohani itu pasti akan diberikan kepada kita. Roma 11 ayat 33-36 boleh dimunculkan. Roma 11 33-36 itu menyatakan salah satu ayat yang mengingatkan kita akan kebenaran ini. Roma 11 33-36 saya bacakan bagi saudara. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini adalah mengerti Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kemuliaan ultimately bagi Dia. Nanti poin yang kedua kita melihat situ. Tetapi di sini poin pertama kita melihat janjinya itu, supaya kita mendapat bagian yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin gagal. Saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa kekristenan itu dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil, ya. Seorang mengatakan Christianity starts from a very humble beginning. Mulai, ya. Kecil sekali memang waktu Kristus datang ke dalam dunia, Dia sendiri lahir di kandang, tidak ada yang datang, tidak ada, Dia seorang raja, Dia segala raja, tetapi yang datang hanya orang-orang majus dan gembala-gembala, yang orang-orang yang paling sederhana pada waktu itu. Dan kita melihat juga waktu Kristus mulai pelayanannya, Dia hanya menarik 12 orang, ada murid-muridnya, ada hanya 12 orang yang Dia terus mengikut Dia selama 3,5 tahun. Bahkan dari 12 orang pun ada satu pengkhianat di dalamnya. Ya. Jadi sangat-sangat sederhana, sangat-sangat kecil, ya, pada waktu itu. Tetapi kita tahu dari murid yang sangat sedikit itu, dari Kristus yang kemudian Dia mati dan bangkit dan mengutus 12 muridnya, dan kemudian ada 72 muridnya, ada kemudian 3.000 orang yang bertobat pada hari Pentakosta, dan terus berkembang dari hal yang sangat kecil, sangat sederhana. Sampai hari ini kalau sudah search berapa banyak sih orang Kristen di dalam dunia ini? Kira-kira 2.4 billion orang. Kira-kira 2,4 miliar orang di dalam dunia ini. Tentu banyak di antara mereka nominal Christian, artinya Kristen KTP yang hanya KTP-nya saja Kristen, ya. Tetapi paling sedikit ada ratusan juta orang Kristen yang sungguh-sungguh yang ada di dalam dunia ini. Dari satu orang, dari 12 orang, ada miliaran orang ada di tengah-tengah akan dunia ini. Itulah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan seperti yang minggu lalu kita pelajari, bahwa Kristus akan menjadi pada waktunya, semua apa yang dikerjakan Tuhan pada waktunya mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala. Segala sesuatu akan dipersatukan, baik yang di sorga maupun yang di bumi, dan khususnya akan menjadi nyata melalui kehadiran gerejanya di mana-mana yang adalah tubuhnya sendiri, menyatakan kebesaran keagungannya dan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Inilah hal yang pertama, saudara sekalian, kita boleh melihat, mengerti mengapa ada kepastian, segala janji Tuhan, segala warisan yang Tuhan janjikan bagi kita adalah sesuatu yang pasti di dalam Kristus, karena Dia adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa ini adalah sesuatu kepastian dan Tuhan yang menginginkan kita menyadari mengalami kepastian itu adalah bahwa inheritance atau warisan ini hanya dan pasti akan diberikan kepada mereka yang percaya di dalam Kristus. Ayat 12 dan ayat 13 mengatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, kami ini kemungkinan besar Paulus bicara tentang orang-orang Yahudi, dia termasuk orang Yahudi, kami yang
pertama-tama, ya, we're the first to hope in Christ. Kita yang pertama-tama atau yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan ayat 13, di dalam Dia kamu juga, sekarang kamu, tadi kami, sekarang kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini adalah hal yang kedua yang kita perlu mengerti, adalah orang-orang yang mendapatkan true security di dalam Kristus sesuai dengan janjinya, karena Allah yang bekerja dalam segala sesuatu adalah orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang menaruh pengharapan pada Kristus. Dan ultimately kita melihat ini adalah ketika orang percaya dan mereka akan menerima janji itu di dalam Kristus, artinya mereka juga akhirnya ultimately pujian dan hormat dan kemuliaan itu akan diberikan kepada Allah. Kita sudah menyinggung akan hal itu. Saya akan singgung sedikit saja bagaimana itu adalah sesuatu yang menjadi rencana ultimate bagi Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan what is the chief end of man, manusia tujuan akhirnya hidupnya adalah untuk apa? Yaitu untuk mempermuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selamanya. Maka kita juga boleh mengatakan sesuai dengan Alkitab, tadi Roma juga 11 ayat 36 juga mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka the chief end of God, maka sasaran yang tertinggi, yang ultimate daripada Allah sendiri, yaitu juga supaya namanya dipermuliakan, namanya ditinggikan, namanya diagungkan. Dan ini sesuatu yang menjadi sekali lagi batu sandungan bagi banyak orang, ya, banyak orang yang tidak mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah untuk mempermuliakan akan namanya sendiri. Yang lalu saya mengutip C.S. Lewis, tetapi misalnya juga seorang yang penulis The American Gospel bernama Eric Ries, dia juga sangat-sangat merasa aneh ketika membaca, mengerti bahwa Kristus mengatakan di dalam Injilnya, barang siapa mau mengikut aku, dia harus mengasihi aku lebih daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya. Kalau mereka mengasihi anak-anak, istri, orang tuanya lebih daripada mengasihi aku, Tuhan Yesus mengatakan, maka mereka tidak layak menjadi muridku. Maka Eric Ries sangat tersandung tentang hal itu. Sangat tersandung, dia mengatakan, siapakah Yesus Kristus ini? Siapakah Yesus ini? Orang yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang kemudian mengatakan kalau mereka mau mengikut aku, dia harus lebih mengasihi dia, lebih daripada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, bahkan di dalam bagian paralelnya di dalam Injil yang lain mengatakan, barang siapa tidak membenci akan istrinya, suaminya, anak-anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya, orang tuanya, kalau mereka tidak membenci orang-orang yang paling dekat dengan kita itu, maka mereka tidak layak menjadi murid Kristus. Maka kalimat itu sangat-sangat susah diterima oleh orang dunia ini. Siapakah Yesus? Dia mengatakan ini, siapakah dia? Megalomaniak yang menyatakan dirinya paling besar, paling penting, paling mulia, sehingga segala sesuatu, bahkan orang-orang yang paling dekat sekalipun, kau harus membenci dibandingkan dengan kasihnya kepada Kristus. Ya, membenci tentu dalam pengertian bukan membenci, tetapi adalah mengasihi, kurang mengasihi dibandingkan dengan kasih kita kepada Allah, kepada Kristus. Maka kasih kita kepada orang-orang sekeliling kita itu seperti membenci. Ya, tentu itu arti yang sesungguhnya. Betul-betul seperti membenci. Karena Tuhan menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, segenap akan pikiran dan kekuatan kita. Tidak ada bagian pun dari hati kita yang boleh dipersembahkan, diberikan kepada orang lain. Seluruh hati kita secara bulat dan penuh harus mengasihi Allah dengan seluruh hati dan jiwa dan kekuatan kita. Siapakah Kristus? Siapakah Dia yang boleh menuntut demikian?
Saudara sekalian, orang-orang yang mempertanyakan adalah orang-orang karena mereka tidak mengerti. Karena memang tujuan Tuhan, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang menciptakan manusia. Dan manusia sudah di-wired, sudah dibentuk, diciptakan seluruh pikiran, hati, jiwanya, DNA-nya sebenarnya adalah diciptakan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sehingga ketika kita hidupnya meninggikan, memuji, dan memuliakan Dia, maka kita sesungguhnya akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Berkelimpahan ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita diubahkan karena sebelumnya kita adalah hidup di dalam dosa, justru kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri dan tidak ada orang yang hidupnya limpah, hidupnya kaya, hidupnya menjadi berkat yang besar ketika seluruh hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Yang terjadi adalah justru kesusahan, kerumitan, dan malapetaka, dan depresi, dan sebagainya. Ketika manusia hidup untuk dirinya sendiri, untuk menyatakan kuasanya, kemuliaan akan dirinya sendiri. Tapi ketika kita hidup kita yang percaya, Tuhan panggil kita percaya, iman kepada Kristus, hidup hati kita yang diberikan hati yang baru, hidup yang mau mempermuliakan Tuhan, meninggikan Dia, maka kita justru mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Seperti slogan dari gereja John Piper mengatakan, God is most glorified in me when I am most satisfied in Him. Sekali lagi, ya. God is most glorified in me. Allah itu paling dipermuliakan, ditinggikan di dalam hidupku ketika aku mengalami kepuasan, kepenuhan hidup, kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Ketika kita beriman dalam Tuhan, hidup di dalam kehendaknya, di dalam rencananya, maka Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu bahasa dari Petrus yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ketika kita meletakkan seluruh harapan kita, kepercayaan kita, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan karena memang Dia segala-galanya. Tetapi bukan hanya Tuhan dipermuliakan, maka kita pun mengalami hidup yang berkelimpahan karena memang kita diciptakan untuk itu. Dan hati kita akan terus gelisah sampai kita kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah hal yang kedua yang kita boleh melihat, kepastian. Tuhan ingin kita mengalami kepastian. Pertama karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat, bekerja dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Kedua adalah karena inheritance ini juga pasti diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, yang percaya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, karena ini mempermuliakan namanya. Dan kita sendiri akan menerima akan janji Tuhan, rencana Tuhan yang baik bagi umatnya. Yang ketiga terakhir, saya akan sedikit lebih panjang, poin yang ketiga, ini menjadi penekanan renungan hari ini, yaitu yang ketiga, bagaimana Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan untuk memastikan, untuk kita boleh mengalami satu true security, kepastian, rasa aman kita di dalam hidup kita, dalam menerima akan janji daripada Tuhan, rencana Tuhan yang baik bagi umatnya. Yaitu Tuhan mengambil, yang ketiga, Tuhan mengambil langkah yang penting untuk memastikan bahwa namanya dipermuliakan dan umatnya menerima segala berkat rohani. Yang ketiga, Dia melakukannya dengan memberikan Roh-Nya yang kudus sebagai materai dan jaminan bahwa itu pasti terjadi. Ya, ayat yang ke-13 tadi, ayat 13 bagian B ya. Di dalam Dia kamu juga, jika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Having believed, you were marked in Him with a seal. With a seal. Dimeteraikan is seal, di materai, ya. The promised Holy Spirit. Dan yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
The Holy Spirit, He is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Ya, Roh Kudus adalah a guarantee, a seal and a guarantee, satu materai dan juga satu jaminan bagi kita bahwa janjinya itu pasti akan terima dan nama Tuhan pasti akan dipermuliakan, karena memang itulah tujuan ultimate Tuhan. Kita akan renungkan bersama apa artinya. Apa artinya orang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi materai di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, dalam roh kita yang paling dalam. Paling sedikit ada dua arti Roh Kudus itu memeteraikan kita. Yang pertama adalah menjaga kita dari kuasa setan dan ketidakpercayaan. Ini dinyatakan dalam Wahyu pasal 20. Silakan boleh munculkan Wahyu 20 ayat yang ketiga. Wahyu 20 ayat yang ketiga. Ya. Ini Tuhan lalu melemparkan setan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya. Kata seal itu muncul. Ya. Menutup, close it and seal it di atasnya. Supaya si setan, si pendusta itu, ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan lepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini arti yang pertama, ya, seal, dia Allah melempar setan ke dalam neraka dan menutup serta memeteraikannya sehingga dia tidak mungkin bisa menyesatkan akan bangsa-bangsa. Juga Wahyu 7 ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat ketiga mengatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu akan dimeteraikan, ya, dimeteraikan pada dahi mereka, menyatakan bahwa ini adalah dijaga supaya kejahatan, supaya penyesatan itu dan kuasa kegelapan itu tidak dapat masuk dan merusak akan kehidupan mereka. Saudara, inilah arti yang pertama, materai berarti Tuhan memberi materai, Roh Kudus memeteraikan kita, menjaga kita dari kuasa setan dan dari ketidakpercayaan. Kalau kita adalah umat Tuhan yang sudah percaya, sudah lahir baru, ada Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai materai, ya, bahwa untuk menjaga kita dari segala penyesatan, dari segala ketidakpercayaan. Saudara, ini sesuatu yang penting bagi kita untuk kita boleh pikirkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, kalau kita boleh merefleksikan adalah, saudara jadi orang Kristen sudah lama, nggak tahu berapa lama, berbeda-beda. Tapi kalau saudara ditanya, saudara besok pagi bangun, setelah malam ini tidur, besok pagi bangun, saudara masih yakin saudara besok jadi orang Kristen? Ya. Malam ini tidur, kita hari ini ke gereja, mendengar firman, beribadah kepada Tuhan. Besok pagi, apakah besok pagi saudara bangun masih percaya kepada Tuhan? Masih minggu depan masih datang lagi ke gereja? Apa yang menyebabkan kalau ada orang mengatakan, ya saya pasti bangun besok masih orang Kristen percaya? Kenapa? Karena saya sudah 20 tahun tidur setiap malam dan besoknya pagi bangun tetap percaya kepada Tuhan dan saya tetap ke gereja. Tapi kita menyaksikan sebenarnya ada orang-orang satu hari itu bisa berubah 180 derajat. Ya. Hati yang paling dalamnya, bagaimana, saudara, bagaimana bisa sungguh yakin dan tetap percaya kepada Tuhan? Dengan kekuatan kita, dengan iman kita, somehow something bisa terjadi dalam hidup kita. Mata kita buta, sesuatu yang terjadi mengecewakan kita, kita kecewa kepada Tuhan. Ada yang mengkhianati kita, kita sakit hati luar biasa, pahit hatinya. Mungkin besok paginya bangun, aku tidak lagi percaya kepada Tuhan.
Aku tidak lagi melihat Tuhan itu indah, Tuhan itu mulia, Tuhan itu manis, Tuhan itu baik. Saya tidak mau lagi percaya kepada Tuhan karena apa yang terjadi kepada. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati, orang-orang yang sudah percaya, beriman dalam Kristus, artinya dia sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus yang memberi hidup yang baru kepada kita. Maka hidup yang baru itu tidak mungkin dimatikan lagi. Dia tuh Roh Kudus yang ada akan menjaga kita dari kuasa setan, dari ketidakpercayaan, dari apapun, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keinginan kita yang kuat. Karena kita berubah-berubah bukan karena kasih kita kepada Tuhan, tapi karena Roh-Nya yang kudus, yang diutus oleh Tuhan, menjadi materai menjaga kita dari segala ketidakpercayaan. Maka orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, maka orang-orang percaya itu tidak mungkin dirasuk oleh setan. Ini menjadi kenyataan fakta. Ya, di sini kita di Melbourne, di Australia, jaranglah bicara tentang kerasukan. Saya juga nggak pernah bicara. Kayak nggak ada. Seperti setannya lebih pintar di sini, saudara. Ya, dia tidak mau merasuk, saudara. Jadi dianggapnya pasti harus ke psikiater, pasti harus pergi kemana. Ya, setannya di Melbourne lebih pintar dengan cara yang lebih sophisticated. Ya, kelihatannya masuk kita dengan cara berpikir yang melawan Tuhan, dengan LGBT yang kelihatan sangat menarik dan sebagainya. Tapi di Indonesia itu banyak orang kerasukan. Bingung ya, bisa pelajari kenapa bisa banyak orang kerasukan. Kerasukan itu masih ada apa enggak? Ya, sudah di Indonesia akan ketemu banyak orang kerasukan, dan di Indonesia kalau sudah bertemu dengan orang-orang yang bermain di ilmu-ilmu gelap dan sebagainya, itu saya percaya itu real. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sebagainya, orang-orang kerasukan. Mungkin saya pernah cerita dulu kepada saudara, waktu salah satu KKR Pak Tong di Senayan, itu sudah cukup lama, dan waktu Pak Tong panggil orang untuk bertobat percaya kepada Tuhan, banyak orang maju ke depan, dan ada satu orang kerasukan, mengerikan. Orangnya tidak begitu tinggi, agak pendek, tapi memang agak gempal. Itu 3 orang yang pegang dia, 3 orang itu besar-besar, seperti Pak Budiman gitu besarnya. 3 orang ini orangnya pendek, kecil, ya mungkin seperti nggak terlalu tinggi begitu ya. Dipegang oleh 3 orang susah sekali, tidak bisa pegang. Itu kemampuannya jauh melampaui daripada kekuatan dia sendiri. Ya, waktu ditanya, siapa namamu? Ada seorang pendeta tanya, siapa namamu? Dia bilang, I am Kuan Kong. Dia bilang gitu. Suara yang mengerikan, bukan suara dia. Betul-betul kerasukan setan. Ya. Kita doakan, tumpang tangan, usir dan sebagainya. Terus dibawa ke dalam dan sebagainya. Mukanya kacau, rusak, rambutnya, bajunya hancur-hancuran, gitu ya. Mengerikan mukanya. Terus akhirnya masuk ke dalam, didoakan, saya ikut salah satu mendoakan dia dan sebagainya. Terus sudah akhirnya selesai kebaktian hari itu, selesai, dia pulang dan sebagainya. Terus waktu didoakan dia lemes dan sebagainya, coba di counseling dan sebagainya. Besoknya datang lagi, besoknya KKR malam kedua, dia datang lagi, dipanggil, dia maju lagi ke depan. Terus saya ketemu dia lagi, saya kaget, berubah 180 derajat. Tadinya kacau, mengerikan, sekarang rapi rambutnya, bajunya rapi, masukin ke dalam, rapi, pakai kemeja, rapi. Dia samperin saya, Bapak yang kemarin salah satu doain saya ya? Iya betul. Oh, kamu kemarin gini-gini. Ya, saya sudah sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan anugerahnya, dan saya jadi orang Kristen. Saya percaya Tuhan. Sekarang saya menjadi anak Tuhan. Saudara sekalian, orang Kristen yang sejati, kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia tidak mungkin dirasuk oleh setan. Setan bisa mengganggu, ya, bisa mencobai, ya. Ayub bisa dicobai segala macam, tapi tidak pernah bisa dikuasai karena ada Roh Kudus yang lebih besar. Roh yang ada dalam jiwa kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Karena itu saudara sekalian, inilah hal yang pertama, Tuhan memberi rohnya sebagai materai kita untuk menjaga kita dari ketidakpercayaan, bukan hanya dari kuasa setan, tapi juga dari ketidakpercayaan kita. Hati kita, lagu yang kita suka nyanyikan, prone to wander. Ya. John Calvin mengatakan hati kita itu adalah pabrik berhala. Ada banyak berhala-berhala yang bisa ada di dalam hati jiwa kita, dan kita gampang sekali tergerak. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Saudara-saudara kirim anak ke sekolah di Melbourne di Australia, jangan pikir ini negara yang negara Kristen. Ini negara yang sangat sekuler. Salah satu benua yang gelap. Ateisme terus naik. Kekristenan terus turun sebenarnya. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat meskipun secara jumlah itu berkurang, tetapi sebenarnya ada orang-orang Kristen, gereja-gereja, saya percaya termasuk gereja kita di dalamnya, salah satu yang berjuang, yang hidup, menyatakan pekerjaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mulia, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, yang berkuasa mengubah orang, membentuk orang, menghibur orang, menegur manusia berdosa, dan membentuk anak-anak muda pikirannya, hatinya, karakternya, jiwanya menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap bekerja, memberikan materainya, rohnya yang kudus, menjaga umat Tuhan. Setiap orang yang percaya, lahir baru di dalam Kristus. Arti yang kedua dari materai, juga adalah menunjukkan tanda otentisitas, ya, tanda bahwa kita adalah sungguh-sungguh benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati. Roh Kudus diberikan menyatakan bahwa memang ini adalah anak Tuhan, ini sebagai materai, kasih cap, seal. Ini adalah anak Tuhan, ini adalah anak-anakku, Tuhan katakan. Karena ada rohnya yang kudus diberikan kepada kita. Seperti sunat Abraham di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, itu dituliskan sebagai tanda dan materai bahwa dia adalah orang yang dibenarkan karena iman. Ya, sebagai materai daripada bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati, yang telah dibenarkan dengan iman. Sudah pernah mengetahui, mungkin sebagian pernah mengetahui apa yang disebut sebagai Geneva Seal. Nah, bicara tentang seal, ya, materai. Geneva Seal itu adalah beberapa merek tertentu di Swiss, ya, jam tangan Swiss, melalui proses yang panjang, dengan diuji dengan standar yang tinggi. Kalau akhirnya dicap ada Geneva Seal di dalam jam itu, akhirnya ini menyatakan memang ini mempunyai salah satu kualitas yang sangat tinggi, terjamin, karena memang ini adalah otentik, adalah memiliki standar yang tertentu. Tentu salah satu yang mendapat Geneva Seal adalah Patek Philippe, ya, jam Patek Philippe. Saya senang dengan slogan Patek Philippe itu. Dia, ya, kalau sudah pernah membaca, sebagai pernah baca pasti mengatakan, you never actually own a Patek Philippe, you only look after it for the next generation. Ya, kamu tidak pernah benar-benar memiliki Patek Philippe, kamu hanya jaga itu untuk generasi selanjutnya. Ya, saudara sekalian, itu adalah salah satu merek yang mendapat Geneva Seal dengan pasti harganya menjadi mahal, ya, karena memang memiliki standar yang tinggi, diuji dengan proses yang panjang, sehingga ada cap Geneva Seal. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah lahir baru, percaya kepada Kristus, maka Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus sebagai tanda, seal, otentik. Ini bukan anak Tuhan yang palsu, ini bukan orang Kristen KTP, nominal Christian. Tidak, ini adalah orang Kristen yang sejati, karena roh kudusnya diberikan kepada kita sebagai tanda atau seal, ya, menyatakan kita adalah anak Tuhan yang sejati. Pertanyaannya, jadi bagi kita adalah
Apakah saudara memiliki relasi personal dengan Bapa? Ya, karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan dengan Roh Allah itu kita berseru kepada Bapa, ya Bapa, ya Aba. Apakah saudara yang bisa jawab ini secara pribadi, masing-masing di antara saudara, apakah saudara sungguh mengenal Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang mengenal Yesus Kristus? Dan lebih lagi, apakah saudara tahu bahwa Allah mengenal engkau sebagai anak-anaknya? Apakah kita memiliki relasi personal dengan Allah, dengan Bapa dan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara datang secara reguler kepada Tuhan di dalam doa, di dalam firman, baca firman, sudah berdoa, sudah sadar Tuhan itu ada. Tuhan itu bukan hanya ada, dia hidup, dia besar, dia begitu mulia. Dia bukan hanya Tuhan yang transcendence, besar, mulia, agung di sana, tapi juga Tuhan yang hadir, Allah yang hadir di dalam hidup kita, yang kita boleh panggil dia sebagai Bapa, Bapa kami yang di surga. Apakah saudara di dalam segala kesulitan, pergumulan di dalam hidup saudara berusaha dengan hanya seperti manusia biasa, seperti kita tidak memiliki Tuhan, kita berusaha dengan pikiran kita, dengan usaha, dengan perjuangan kita? Atau saudara pertama-tama datang kepada Tuhan, bukan kita tidak perlu berusaha dan berjuang, tapi kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia pertama-tama. Kesulitan, penderitaan, pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini tidak membawa kita kecewa, meninggalkan Tuhan, ataupun berusaha menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah seluruh persoalan itu bisa selesai dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita pertama-tama datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Itu tanda anak Tuhan yang sejati. Kalau ada Roh Kudus yang menjadi memeteraikan bahwa kita milik Tuhan, kita sudah yakinlah, bukan berarti tidak ada kesulitan, pergumulan. Kita tahu seluruh Alkitab ada anak-anak Tuhan banyak kesulitan, pergumulan, tetapi seringkali justru di tengah kesulitan, pergumulan, kita makin datang kepada Tuhan. Saya menyaksikan di dalam banyak orang jemaat di tempat ini, justru dalam kesulitan, pergumulan, imannya dikuatkan, karakternya dibentuk, justru makin indah hidupnya. Di tengah kesulitan, pergumulan, ketidakberdayaan, mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersama-sama umat Tuhan, percaya, saling mendukung, saling mengasihi, saling support dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Seperti Paulus katakan, justru ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena ketika aku lemah, aku tidak berdaya, betul-betul tidak berdaya dengan kekuatanku sendiri, di dalam diriku sendiri. Aku datang kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan, aku minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan anugerahnya, my grace is sufficient for you. For in your weaknesses, my power becomes perfect. Justru kita datang kepada Tuhan di dalam kelemahan kita, di dalam pergumulan kita. Itu menjadi tanda, menjadi refleksi. Apakah kita sungguh memiliki Rohnya yang kudus? Kalau ya, berarti kitalah anak-anak Tuhan. Meneguhkan iman kita. Meskipun mungkin belum selesai, banyak pergumulan, tapi kita tidak lari dari Tuhan. Itulah yang dinyatakan pemazmur. Mazmur baca sudah Mazmur begitu banyak umat Tuhan di situ. Ini adalah orang-orang kudus Tuhan yang mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, ancam, dianiaya, dibunuh bahkan. Tapi mereka tidak, dan mereka bergumul dengan Tuhan. Sia-sia aku mempertahankan tangan yang bersih, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi aku melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan, hidupnya lancar-lancar saja. Saudara, itu pergumulan yang sangat berat. Umat Tuhan hidup dalam Tuhan kehendaknya, tapi banyak kesulitan, banyak pergumulan. Dan dilihat orang yang tidak peduli Tuhan, tidak percaya Tuhan, nih, sepertinya lancar. Tapi sudah membaca itu,
Pergumulan itu dia bawa kepada Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Waktu dia mengatakan, sia-sia aku mempertahankan tangan yang bersih. Dia sedang mengatakan itu kepada Tuhan. Dia sedang berseru kepada Tuhan. Tuhan, bangunlah, mengapa engkau tertidur? Tuhan, dengarlah teriakanku. Berarti keadaan susah, seperti Tuhan diam saja, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti di dalam waktunya akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya besar berdaulat, tapi Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia bekerja sesuai dengan keputusan kehendaknya, sesuai kehendaknya, berdaulat untuk kemuliaannya, tapi juga untuk kebaikan daripada umatnya. Tuhan ingin kita mengalami rasa apa? Safety, security, true safety and true security di dalam Tuhan, di dalam kasih dan kuasanya. Karena itu dia mengirimkan Roh Kudusnya sebagai materai bagi kita. Yang terakhir, apa artinya Roh Kudus menjadi jaminan? Tadi adalah materai, tapi sekarang juga adalah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan, deposit guaranteeing our inheritance. Jaminan artinya, atau deposit guaranteeing artinya adalah sesuatu yang pasti menjadi milik kita, tapi belum sepenuhnya terjadi, atau sebelum sepenuhnya kita terima. Yaitu artinya deposit, ya. Artinya guarantee deposit guaranteeing, seperti DP rumah. Kita off the plan, kita beli rumah. Kita harus bayar. Off the plan setuju, kita bayar berapa? 5%, 10%. Kita bayar 10%. Sudah ada suratnya, sudah janji. 10% tanda tangan, sudah ke conveyancer, ya, sudah tanda tangan, jual beli 10%, saya bayar 10%. Kapan rumahnya sudah ada belum? Belum ada, off the plan namanya, ya, belum ada, baru tanah, belum ada rumahnya, tapi sudah 10% kita bayar, ya, katakan $1 juta, katakan, ya, misalnya kita bayar 100.000, baru 100.000 kita bayar. Rumahnya belum ada, baru ada tanahnya. Kapan jadinya? Tahun depan. Kalau sudah jadi, pasti milik kamu nggak? Pasti. Karena sudah ada perjanjiannya. Sudah ada bayar, deposit. Pasti milik kamu. Ya, kecuali something doji dan sebagainya. Ya, tapi secara normalnya, itulah yang terjadi. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu seperti deposit guaranteeing our inheritance, tetapi meskipun belum semuanya kita melihat hari ini. Paulus mengatakan di dalam bagian lain, kita melihat Allah, melihat Kristus itu seperti dalam cermin. Kita masih belum terlalu jelas, tidak mengerti sepenuhnya. Kita seperti melihat Dia seperti dalam cermin. Cermin pada zaman itu adalah bukan cermin seperti sekarang yang jelas, ya, yang sangat jelas. Cermin dalam waktu itu adalah tembaga yang digosok, ya, sejelas-jelasnya burem, sudah burem, tidak jelas, tidak bisa jelas, jerawat tidak kelihatan di situ, tidak kelihatan, ya, burem. Kita digambarkan seperti itu sekarang, mengenal Tuhan, melihat Dia, pasti, sudah pasti, tapi belum sepenuhnya jelas. Nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka. Sekarang kamu mengalami hanya depositnya. Bagian lain Paulus mengatakan, kita seperti orang yang sedang sakit bersalin. Orang Kristen itu ada rohnya, ada Roh Kudus itu menyertai kita, tinggal dalam kita, tetapi kita seperti orang yang sakit bersalin. Belum nyata keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang akan dipermuliakan, mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, memerintah segala alam semesta bersama-sama dengan Kristus. Belum nyata. Sekarang kita masih begitu biasa-biasa, tetapi ada rohnya yang kudus sebagai jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan akan menerima segala warisan di surga, segala berkat rohani di dalam surga. Itu akan diberikan kepada kita. Tapi sekarang kita baru mencicipi. Ya. Tetapi sesuatu yang
pasti akan kita terima. Sakit bersalin pasti sebentar lagi akan keluar anak itu. Pasti akan keluar anak itu. Wah, biar kita ingat keadaan kita sebagai hidup di tengah-tengah dunia ini, ya. Sebelum janji itu sepenuhnya nyata dalam hidup kita, kita sekarang sudah mencicipi, kita mengalami pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan. Perjamuan kudus kita bersama-sama menyatakan secara visual, kita telah menerima tubuhnya. Kita menjadi satu dengan Kristus karena darahnya telah dicurahkan bagi kita. Darah dan tubuh kita menerima, kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Sehingga di tengah segala kesulitan, pergumulan, kita boleh berkata seperti Spafford, "It is well with my soul." It is well with my soul. Kesulitan, pergumulan, anak-anak mati, istri mati, semua mati. 4 anaknya mati satu hari. Ketika when peace like a river attended my way. Tapi when sorrow like sea billows roll, ketika kesulitan penderitaan seperti lautan yang menenggelamkan, menghancurkan hidupku. Tapi saya boleh berkata, it is well with my soul. It is well with my soul. Karena rohnya yang kudus menyertai, memimpin, memberi penghiburan, dan memberi cicipan bagi kita. Ada kehadiran Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Belum sempurna sepenuhnya. Akan sempurna nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Hari ini, sekarang ini kita diberikan mencicipi deposit, memastikan deposit, memberi garansi kita pasti akan menerima. Kalau kita boleh berseru pada Tuhan, datang kepada Dia, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kalau sudah masuk bersama-sama, berjuang bersama-sama di dalam gereja ini, sudah melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, penghiburan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu banyak. Tapi itu pun hanya deposit. Itu hanya deposit. Ada begitu banyak anugerah Tuhan yang menantikan kita, umat Tuhan. Karena itu biarlah kita berjuang, kita terus setia, ya, di tengah segala tantangan, kesulitan, dan tugas yang masih belum selesai yang Tuhan berikan kepada kita, masih dalam hidup ini masih Tuhan berikan. Maka kita terus berjuang melakukan kehendak Tuhan. Itulah kalimat yang saya juga katakan kepada Pendeta Sucipto Subeno. Pendeta Sucipto Subeno di bypass. Waktu kemarin pulang ke Indonesia, saya sempat bertemu dengan beliau. Jadi bypass jantung, terus ada kesalahan dan sebagainya. Betul-betul sudah di ujung tanduk, sudah hampir mati, sudah sempat jantungnya tidak berdetak, flatline, sudah sempat. Revive, ganti dokter dan sebagainya, hidup lagi. Dan saya ketemu beliau segar, kurus tapi segar. Saya khotbah hari itu, minggu depannya Pak Cipto akan khotbah, mulai berkhotbah yang pertama, memimpin perjamuan kudus. Ngobrol-ngobrol dengan beliau, iya memang, berarti masih ada tugas yang belum selesai. Ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada waktu yang masih Tuhan berikan. Biarlah kita pakai hidup kita yang hanya satu kali ini, kita pakai untuk berjuang, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita selama perjalanan, kita mendapat kekuatan, penghiburan Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh alami. Sampai anugerahnya yang sempurna itu, seluruh janji Allah, seluruh berkat rohani dalam surga, kita alami, kita terima. Kita berpesta bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin perjamuan, akan perjamuan kawin anak domba Allah. Dia akan memimpin dan kita menjadi tamu, menjadi anggota, orang-orang yang diundang di situ. Bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, menerima kemuliaannya. Marilah firman Tuhan ini menguatkan kita terus berjuang, menyadari rencana Tuhan yang indah,
dan kepastian kita yang hanya kita alami di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih padamu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu besar mulia, Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Mu, dan tidak ada siapapun yang bisa melawan akan kehendak-Mu yang berdaulat itu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang bukan saja berdaulat atas seluruh alam semesta, tapi juga Tuhan yang mengasihi kami, yang mengirim anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kami, dan bahkan mengutus Roh-Mu yang kudus menjadi meterai dan jaminan untuk segala warisan dan janji-Mu yang Kau berikan di dalam Kristus. Biarlah kebenaran ini menolong kami, mendorong kami untuk hidup berkarya bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebaikan daripada umat-Mu, dan kami di dalamnya mengalami sukacita, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan. Pimpin kami semua, kuatkan iman kami semua untuk terus hidup setia di dalam rencana dan kehendak-Mu ini. Dan biarlah kami semua di sini mengalami, merasakan kepastian, keselamatan, true security yang kami temukan di dalam kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.